Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Adrian. Dan Raffi Dwi Himawan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan tentang tren IT Security Engineering yang akan digunakan sebagai salah satu untuk pedoman dalam pembuatan skripsi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pertama, apa itu security? Security adalah proses pelindungan aset aplikasi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau perusakan. Fokusnya adalah menjaga data dari pencurian dan modifikasi yang tidak diinginkan. Sedangkan security engineering adalah metodologi membangun sistem yang tetap handal meskipun menghadapi kejahatan atau kesalahan teknis. Ini melibatkan penerapan keamanan sejak tahapan perancangan hingga pemeliharaan. Pilar utama dari security engineering adalah CAA triad ataupun confidentiality, integrity, dan availability. Maksud dari confidentiality adalah memastikan informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi pada confidentiality ini data-data kita hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mempunyai wewenang ataupun mempunyai akses yang diperlukan. Lalu ada integrity, yaitu menjamin data tetap akurat dan tidak dimodifikasi secara ilegal, sehingga data kita yang ada itu tidak bisa diubah-ubah ataupun diotak-atik oleh pihak tidak dikenal. Lalu ada availability, yaitu menjamin sistem siap digunakan kapanpun dibutuhkan ataupun sistem ini bisa diakses kapan saja dan tidak ada salah satu sistem atau servernya down. Lalu ada standar atau kepatuhan dari security engineering, yaitu peraturan-peraturan yang terkait security engineering. Yang pertama ada ISO 27001 2022. Dia fokus utama tentang manajemen keamanan dan penerapannya itu sertifikasi global dan audit. Lalu ada NIST CSF 2.0 risk management dan governance, fokus utamanya serta penerapannya itu framework operasional US ataupun global. Lalu ada GDPR ataupun undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu fokus utama yaitu privasi data konsumen serta penerapannya itu kepatuhan hukum dan denda. Lalu ada identifikasi ancaman 3D. Ancaman-ancaman yang itu maksudnya adalah spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service. Lalu ada elevation of privilege. Di situ aset-aset yang terancam adalah authentication, integrity, non-repudiation, confidentiality, availability, dan authorization. Cara mengamankan website dari ancaman-ancaman straight tadi, yaitu spoofing, digunakan metode adalah MFA, multi-factor authentication. Ada tampering, gunakan prepared statement dan overvalidation. Ada repudiation, yaitu penerapan digital signature dan secure logging. Information disclosure, yaitu enkripsi data dengan SSL atau TLS dan AES 256. Lalu denial of service, gunakan WAF, Web Application Firewall, dan rate limiting. Lalu ancaman terakhir yaitu elevation of privilege, penerapan RBAC, Role Based Access Control. Definisi dari teknik pengamanan website kita tadi, yaitu pertama MFA, yaitu multi-factor authorization, yaitu verifikasi identitas berlapis seperti password ditambah kode OTP ataupun biometrik. Lalu ada prepared statement, memisahkan perintah SQL dari data input untuk mencegah serangan injeksi. Serangan injeksi ini maksudnya SQL injection, salah satu serangan di mana perintah-perintah SQL salah satu serangan yang merusak perintah-perintah SQL kita. Lalu ada digital signature, kode kriptografi untuk membuktikan keaslian dan integritas pesan. Ada SSL atau TLS, protokol enkripsi untuk mengamankan jalur komunikasi data di internet. Kelima ada WAF, filter yang memantau dan memblokir trafik berbahaya yang menuju ke aplikasi web, serta RBAC, pengaturan izin akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Lalu Secure SDLC. Secure SDLC adalah
sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan aspek keamanan di setiap proses pengembangannya, bukan hanya di akhir. Maksudnya adalah di setiap proses pengembangan itu kita melakukan proses keamanan ataupun menerapkan aspek keamanan. Pertama mulai dari requirement, design, development, verification hingga maintenance. Di masing-masing tersebut kita melakukan pengamanan dari segala serangan. Contohnya requirement, identifikasi risiko dan profil, sehingga dari maintenance yaitu update patch berkala dan respon insiden yang telah terjadi. Lalu ada berikutnya strategi defense in depth. Di sini pertahanan berlapis seperti lapisan bawang, sehingga jika satu lapisan misalnya firewall bobol, masih ada lapisan lain misalnya enkripsi data yang melindungi aset. Di sini ada banyak lapisannya, mulai dari yang paling dalam ada data, app, lalu yang ketiga ada host, internal network, perimeter, physical, baru policies, prosedur, and awareness. Lalu berikutnya ada prinsip least privilege atau POLP, memberikan akses minimum yang diperlukan. Manfaatnya yang pertama meningkatkan keamanan, mengurangi resiko, mencegah penyebaran malware, mematuhi regulasi kebutuhan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi kerentanan sistem. Di sini ada siklusnya, dari preparation, detection, recovery. Preparation ke deteksi lanjut ke containment, eradication atau recovery. Dari recovery bisa balik lagi ke analis jika belum selesai recovery-nya. Jika sudah selesai, masuk ke post incident activity. Setelah selesai dari post incident activity, kita balik lagi ke preparation secara berkala. Di sini ada Zero Trust Architecture atau ZTA, adalah pendekatan keamanan yang mengharuskan setiap akses bagi pengguna, perangkat, aplikasi maupun layanan diverifikasi secara ketat setiap kali mereka meminta izin. Tidak ada lagi status trust by default. 3 prinsip utamanya ada: pertama verify explicitly, yang kedua ada least privileged access, dan yang ketiga ada assume breach. Berikutnya ada Modern Security Toolkit. Di sini ada 3 kita lampirkan: SAST atau DAST, ada SIM atau SUR, lalu yang ketiga ada di Synapse. Di sini ada elemen manusianya. Jadi di balik security engineering ada juga elemen manusianya. Di sini ada nilai 82% pelanggaran keamanan melibatkan manusia, mitigasi human error. Jadi untuk solusinya, teknologi tidak cukup jika pengguna tidak waspada. Solusinya ada security awareness, training edukasi kepada user. Lalu yang kedua ada kebijakan password yang kuat, dan MFA yang tadi butuh untuk verifikasi berkelanjutan. Lalu ada simulasi serangan phishing. Kenapa cocok jadi skripsi? Yang pertama ada kebaruan atau novelty. Integrasi AI untuk deteksi ancaman otomatis adalah topik riset yang sedang berkembang pesat. Kebutuhan industri. Lalu ada eksperimen terukur. Di sini kita ada lampirkan beberapa contoh skripsi dari tahun 2025 sampai 2026. Yang pertama ada implementasi blockchain untuk keaslian dokumen akademik tahun 2026, ditulis oleh Naswatun Nurul Inayah. Lalu yang berikutnya ada Masum Rich Team. Yang ketiga ada Budi Santoso. Di sini juga kita lampirkan contoh jurnal-jurnal yang digunakan pada security engineering, dari analisis keamanan website dengan information system, security assessment framework atau ASAF, dan Open Web Application Security Project atau OWASP di Rumah Sakit XYZ. Di sini ada penulisnya, terlampir data-data jurnalnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari tim kedua. kita kelompok 1. Dari kelompok 1, mohon maaf. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman dan Pak Hadi. Sebagai penutup sebagai penutup security engineering, proses berkelanjutan tidak ada sistem yang 100% aman. Tapi dengan strategi yang tepat kita bisa meminimalisir risiko sekecil mungkin. Sekian dari kelompok kami. Selamat malam dan terima kasih.